Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Jazkia dengan NIM 2021-02-029. Di sini saya ingin menganalisis beberapa kerusakan-kerusakan pangan dan apa saja kemungkinan yang terjadi pada bahan pangan tersebut guna memenuhi tugas praktikum ilmu bahan pangan. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa itu kerusakan pangan. Kerusakan pangan adalah setiap perubahan sifat-sifat fisik, kimiawi, sensorik, atau organoleptik yang ditolak oleh konsumen pada bahan pangan yang masih segar maupun yang telah diolah. Kerusakan bahan pangan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada kerusakan mikrobiologis. Kerusakan mikrobiologis ini disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan kamir. Kerusakan ini ditandai dengan timbulnya kapang, pembusukan, lendir, dan adanya perubahan pada warna. Yang kedua, ada kerusakan biologis. Kerusakan biologis disebabkan oleh kerusakan fisiologis serangga maupun binatang pengerat. Ketiga, ada kerusakan fisik. Kerusakan fisik ini disebabkan oleh perlakuan fisik seperti pemanasan, pendinginan, maupun tekanan udara. Yang keempat, ada kerusakan mekanis, adalah kerusakan yang disebabkan karena bahan mengalami benturan mekanis selama permanenan, transportasi, atau penyimpanan. Yang kelima, ada kerusakan kimiawi, adalah kerusakan yang terjadi pada reaksi kimia yang berlangsung di dalam bahan makanan seperti penurunan pH, proses kekakuan, reaksi reduksi, dan oksidasi. Iya. Ada mie basah. Pada mie basah ini tidak mengalami kerusakan, tetapi pada mie basah ini memiliki kadar air yang tinggi yang memudahkan mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak, dan kemungkinan yang terjadi ditandai dengan tumbuhnya kapang. Lalu di sini ada susu. Susu yang saya miliki tidak ada kerusakan, tetapi kemungkinan yang akan terjadi pada susu ini adalah pada pertumbuhan dan aktivitas mikroba, terutama bakteri, ragi, dan kapang. Dan pada susu ini dapat membentuk lendir, gas, busa, warna yang menyimpang, asam, dan racun. Selanjutnya saya mempunyai toge. Toge yang saya miliki tidak mengalami kerusakan. Kemungkinan kerusakan yang akan terjadi karena adanya pengaruh suhu, kelembapan yang mempengaruhi proses kecoklatan pada toge tersebut. Selanjutnya ada bahan pangan jagung. Jagung yang saya miliki di sini tidak mengalami kerusakan pangan, tetapi kemungkinan kerusakan pada bahan jagung adalah kerusakan fisik yang terjadi pada butir jagung rusak, butir berkecambah, atau biji berkeriput. Pada kacang tanah ini tidak mengalami kerusakan. Kacang tanah yang dikupas ataupun tidak dikupas bisa disimpan di dalam lemari es hingga 6 bulan lamanya. Dan kemungkinan yang terjadi pada kacang tanah ini adalah berjamur. Sebaiknya tidak dikonsumsi lagi karena bersifat karsinogenik atau memicu kanker. Kita bisa lihat di sini untuk tahu masih memiliki permukaan yang segar dengan tampilan berwarna putih, tekstur tahu yang tidak mudah hancur dan tidak berlendir. Tetapi tahu termasuk bahan pangan yang mudah rusak, menunjukkan bahwa tahu yang dibiarkan pada udara terbuka tanpa perendaman di dalam air hanya bertahan sekitar 10 jam. Dan kemungkinan yang akan terjadi, permukaan pada tahu berlendir, tekstur menjadi lunak, warna dan penampakan tidak cerah. Ini ada bahan pangan roti. Bahan pangan roti yang saya miliki tidak mengalami kerusakan, tetapi kemungkinan yang akan terjadi kerusakan karena pertumbuhan mikroorganisme dan kerusakan pada reaksi kimia. Kerusakan kimia yang terjadi secara perlahan-lahan yang menyebabkan pengerasan bagian dalam roti. Selanjutnya ada bahan pangan kembang kol. Kembang kol yang saya miliki mempunyai kerusakan seperti adanya noda bintik coklat, namun ini tidak berbahaya. Tetapi, ketika bintik-bintik tersebut berubah warna menjadi lebih gelap hingga menghitam, memiliki tekstur lembek dan berbau tidak sedap, sebaiknya jangan dikonsumsi karena sudah mengalami pembusukan. Selanjutnya ada bahan pangan sawi. Di sini kita bisa lihat bahwa ada kerusakan yang disebabkan oleh penumpukan sayur
setelah sayur dipanen dan ditumpuk. Penanganan seperti ini dapat menyebabkan patah pada batang daun. Selain penyebab batang tidak segar, kondisi ini dapat berpengaruh pada rendah nilai jual sayur dan terlihat untuk sayur yang sudah layu dan tidak segar lagi. Adapun pada kerusakan ikan ini termasuk kerusakan mikrobiologis. Setelah kita amati, warna ikan yang sudah tidak segar, pudar, dan tidak cerah. Mata ikan terlihat cekung, berkerut, dan tampilan pada badan ikan terlihat sangat berlendir. Selanjutnya ada bahan pangan tauco. Bahan pangan tauco yang saya miliki tidak mengalami kerusakan, dan kemungkinan yang akan terjadi adalah adanya perubahan dari segi aroma, bentuk, dan rasa. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies.